Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fakribo dari kelas IE 3020C3, Prodi Teknik Industri. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan tugas individu dari dosen saya, Pak Heru Darmawan, yaitu mata kuliah termodinamika. Oke, langsung lanjut saja ke pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dan contoh soal dari termodinamika. Yang pertama itu ada pendahuluan. Mungkin kita semua sudah tahu apa itu termodinamika, apalagi sudah banyak aplikasinya di kehidupan sehari-hari kita. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang membahas mengenai tentang suhu atau perpindahan energi pada suatu sistem dan dalam hubungannya memiliki sifatnya masing-masing. Mungkin dari penjelasan ini kita sudah tahu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada suatu gambar yang menjelaskan kopi yang terbuka dan kopi yang tertutup dan ada suatu termos. Mungkin di sini ada kopi yang terbuka atau tidak ditutup, yaitu open system. Di sini ada Nah, di sini jadi si kopi ini yaitu sistem terbuka. Jadi si uapnya ini dia bisa terbuka atau bisa keluar gitu karena tidak tertutup oleh tutup. Dan di gambar kedua ini closed system, yaitu sistem tertutup, yaitu di mana si uapnya itu tidak keluar karena dia ditutup oleh tutupnya. Dan di sini ada termos. Kenapa termos dan sistem ini tidak mengeluarkan atau mentransfer uap hawa panasnya keluar? Karena dia ditutup dan dia memiliki temperatur suhu untuk mengatur suhu di dalamnya. Lanjut, konsep termodinamika. Konsepnya yaitu energi yang dihasilkan oleh sistem yang dibatasi oleh kenyataan di mana sistem tersebut memungkinkan untuk terbagi lagi menjadi suatu sistem atau membentuk sistem-sistem lainnya menjadi sistem yang lebih besar, dan sistem yang tidak termasuk dalam pertimbangan digolongkan sebagai lingkungan. Berdasarkan sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan kalor dan entropi antara sistem dan lingkungan, sistem pada termodinamika ide itu bisa terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang pertama itu termodinamika sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini ada atau terjadi pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Contohnya yaitu samudra, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Baik, lanjut. Yang kedua itu ada termodinamika sistem tertutup. Nah, jika ada sistem terbuka, tentu maka ada sistem tertutupnya. Termodinamika yaitu adanya pertukaran energi, namun tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Contohnya yaitu greenhouse, di mana terjadi pertukaran kalor, namun tidak terjadi pertukaran kerja terhadap lingkungan. Untuk membedakan sebuah sistem tertutup mengalami pertukaran energi yaitu panas atau kerja, atau keduanya tergantung pada sistem pembatasnya. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan greenhouse. Di greenhouse itu terdapat pertukaran kalor, namun tidak terjadi pertukaran kerja. Lanjut, hukum termodinamika. Hukum dasar yang berlaku dalam sistem termodinamika yaitu bisa terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada hukum awal yaitu zero law. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiganya, maka sistem ketiganya tersebut dalam keadaan yang juga setimbang satu sama lain, yang artinya apapun zat atau materi benda yang memiliki kesetimbangan termal satu sama lain atau bisa dikatakan kesetimbangan termal berlaku secara universal. Yang kedua itu ada hukum termodinamika 1 atau kekalan energi. Hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dan hanya bisa diubah bentuk energinya saja. Oleh karena itu dalam hukum ini dapat persamaan. Lanjut,
Dalam persamaan itu terdapat di sini ada Q dalam sistem dikurangi kerja W yang dilakukan oleh sistem kerja. Perlu diperhatikan bahwa Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor, Q bertanda negatif jika sistem melepas kalor, W bertanda positif jika melakukan kerja, dan W negatif jika sistem diberikan kerja. Dan kalor bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu, dan kalor bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Dan pada sistem terisolasi, Q sama dengan O dan W sama dengan O sehingga tidak ada perubahan, sehingga energi dalam. Hukum ini diuraikan menjadi 4 proses termodinamika, yaitu ada proses isobarik atau tekanan tetap atau konstan, ada proses isobarik volumenya tetap atau konstan, isotermik suhu tetap atau konstan, dan ada biatik yaitu sistem diisolasi agar tidak ada kalor yang keluar maupun masuk atau tidak terjadi pertukaran kalor. Hukum termodinamika yang kedua yaitu arah reaksi sistem. Hukum kedua termodinamika menyatakan perbatasan perubahan energi, di mana alur kalor suatu objek dengan sistem memiliki sifat alami, yaitu si kalor mengalir secara alami ataupun spontan dari benda yang panas bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu dingin. Contohnya di sini ada dalam termos. Ketika termos diisi air panas atau didiamkan beberapa lama, maka suhunya itu akan turun dan mengalami suhu rendah. Dan sebaliknya, kalor tidak akan mengalir secara alami atau spontan dari benda dingin bersuhu rendah ke benda panas bersuhu tinggi tanpa dilakukannya usaha. Jadi benda dingin tidak akan mengalami suatu temperatur panas bersuhu tinggi tanpa dilakukan usaha. Dan yang terakhir yaitu ada hukum termodinamika ketiga. Hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut atau temperatur dalam Kelvin, semuanya prosesnya akan terhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimumnya. Dan selain itu, untuk entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Jadi di termodinamika yang terakhir ini dia mencakup semua termodinamika kedua dan pertama dan temperatur dalam Kelvin. Jadi semua proses itu akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimumnya. Nah, di sini mungkin ada satu contoh, yaitu berapa besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan oleh sistem. Jadi berapa yang keluar jumlah Joule-nya. Di pembahasan di sini diketahui Q sama dengan 3000 Joule atau sistem yang menyerap kalor, dan W sama dengan 2000 Joule yaitu sistem yang melakukan sistem kerja. Yang ditanya itu yaitu kalornya atau si Joule-nya, si Joule yang keluar, yaitu maka kalor sama dengan Q dikurang W sama dengan, dan Q-nya itu kan 3000 Joule dan W-nya itu 2000 Joule, maka 3000 dikurang 2000 yaitu 1000 Joule. Dan kedua juga ada contoh soal yang hampir sama atau hampir mirip dengan soal yang pertama, yaitu sejumlah kalor yang sama dengan 3000 Joule ditambahkan ke sistem dan dilakukan kerja 2000 Joule pada sistem, berapa besar perubahan energi dalam sistem. Jadi yang di sini yang ditanyakan itu perubahan energi dalam sistemnya. Diketahui Q 3000 Joule sistem menyerap kalor dan W-nya itu min 2000 Joule sistem kerja. Kenapa min 2000 Joule? Karena yang ditanyakan itu berapa besar perubahan energinya. Ditanya itu kalor.
Maka Q dikurang W sama dengan 3000 joule dikurang min 2000 joule sama dengan 5000 joule. Mungkin cukup sekian dari pembahasan materi yang saya sampaikan. Mungkin ada salah kata atau kesalahan dari saya. Di sini saya juga sedang belajar. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.